Welcome back to our channel. Balik lagi nih sama aku Pampan. Sebelum kita mulai alur ceritanya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng di bawah ya, supaya kalian gak ketinggalan update video dari channel kita. Nah, kali ini Pampan mau ceritain alur cerita dari sebuah film vampir bergenre thriller. Gimana sih ceritanya? Penasaran kan? Yuk check it out! Berawal dari kehidupan seorang remaja yang bernama Benny. Kehidupannya cukup membosankan sih. Pemuda biasa di sekolahnya tidak ada yang spesial. Namun sebenarnya Benny tidak mengetahui bahwa selama ini keluarganya adalah musuh bebuyutan dari para vampir. Cerita dimulai dari ada seorang wanita muda yang bernama Maria sedang mencuci pakaian di sebuah laundry. Kemudian pacarnya yang bernama Jay datang menjemputnya. Dalam perjalanan, Maria dan Jay sedang berbincang dan bercanda bersama. Namun tiba-tiba ada sebuah mobil mengejar mobilnya Jay, hingga akhirnya mereka berhenti di lampu merah. Pria itu memandang Jay dan Maria dengan tatapan yang sangat tajam. Lampu lalu lintas pun berubah menjadi hijau. Jay meningkatkan kecepatan mobilnya hingga ke suatu tempat. Jay meminta tolong anak buahnya untuk mengendari mobilnya dan pergi ke rumah saudaranya, kemudian menyuruh Maria untuk tetap di mobil. Setelah Jay keluar dari mobilnya, tiba-tiba Maria diculik oleh salah satu dari kaki tangan Raja Vampir yang sangat kaya. Jay mendengar suara Maria segera keluar dari gerbang, tapi sayangnya terlambat karena Maria sudah diculik duluan. Di sisi lain, Benny sedang tidur saat kuliah dibangunkan oleh dosen, jadi terpaksa mengikuti pelajaran sampai selesai. Benny menyapa neneknya yang sedang memasak, kemudian membahas mengenai rencana masa depannya membeli sebuah rumah suatu hari nanti. Setelah itu Benny mendengar Jay sedang membicarakan mengenai Maria kepada seseorang di telepon. Benny mendatangi kamar Jay dan memeluknya, mengajak Jay untuk pergi menonton pertandingan dan makan pizza, tapi Jay menolak karena ada urusan pada malam hari. Benny ditawari Jay untuk menjadi supir pengganti. Tentu saja Benny menyetujuinya karena sedang membutuhkan uang. Tapi Jay sedikit ragu-ragu hingga akhirnya Benny terus membujuk Jay dan menanyakan tentang hubungannya dengan Maria sampai akhirnya Jay memperbolehkan Benny untuk menjadi supir pengganti dirinya dan melemparkan kunci mobil kepada Benny. Jay menyuruh Benny untuk mengantarkan klien sampai ke tempat tujuan lalu segera pulang. Benny pergi meninggalkan Jay dan ke tempat klien untuk menjemput mereka. Seorang klien muncul dan memperkenalkan diri sebagai Blair dan mengatakan bahwa klien yang satunya agak terlambat. Kemudian Benny memperkenalkan diri sebagai Jay ke Blair. Benny merasa heran dan bertanya, namun Blair menjawab bahwa sleting Benny terbuka. Kemudian Benny segera menutup sletingnya dan kaget. Tak lama kemudian, Blair menyuruh Benny untuk membukakan pintu bagi seorang klien yang bernama Zoe. Setelah itu mereka memulai perjalanan. Benny dengan bingung memasukkan alamat ke GPS namun alamat tidak ditemukan. Zoe memberikan 5 alamat tujuannya ke mesin GPS dan Benny pun memulai mengemudi. Saat di perjalanan, Zoe meminta Benny menyalakan lagu dan Blair mulai mengajak Benny bermain sekalian membahas mengenai permainan dengan Benny dan Zoe. Setibanya di tempat pertama, Blair dan Zoe masuk ke tempat itu. Di sisi lain, Jay bertemu dengan anak buahnya membahas mengenai Maria yang diculik sambil bersiap-siap menggunakan senjata. Sedangkan Benny menunggu Blair dan Zoe keluar dari tempat pertama. Tiba-tiba ada liontin merah jatuh di lantai. Benny mengambil liontin itu dan melihat ke arah seseorang yang misterius yang sedang menodongkan senjata secara diam-diam ke arah Blair dan Joe saat keluar dari tempat pertama. Kemudian mereka masuk ke dalam mobil. Saat melanjutkan perjalanan, Zoe menawari Benny minuman dengan menggoda, tapi Benny menolak. Benny pun mengantarkan Blair dan Zoe ke tempat kedua. Sampai tiba di tempat parkir, Blair dan Zoe masuk ke tempat kedua. Sembari menunggu di dalam mobil, Benny melihat SMS Victor di HP-nya Jay, kemudian langsung segera menelpon Jay tapi tidak diangkat. Mengecek tas hitam yang dibawa oleh Blair dan Zoe, ternyata berisi banyak sekali uang. Tiba-tiba darah muncul di pipinya Benny dan Benny mengetahui ada darah di beberapa lembar uang. Kemudian masuk ke ruangan pesta tempat kedua acara Blair dan Zoe. Sampai bertemu dengan seorang resepsionis, Benny menanyakan mengenai lokasi keberadaan Blair dan Zoe. Benny diantar oleh resepsionis tersebut naik ke lantai atas.
Resepsionis itu pun tidak lupa memberi Benny peringatan untuk tidak minum berlebihan. Kemudian Benny masuk ke sebuah tempat di mana Blair dan Zoe berada. Benny terkaget saat bertemu mereka sedang minum darah. Dua orang laki-laki. Hey. Zoe segera mencengkram kerah bajunya Benny dan Benny langsung mengakui bahwa dirinya bukan Jay, melainkan Benny adalah saudaranya yang menggantikan Jay sebagai sopir. Sehingga Zoe melepaskan Benny pun terjatuh. Tiba-tiba Daniel terbangun dan mencoba berteriak ke Max, tapi sayangnya Max sudah meninggal. Daniel pun marah-marah ke Zoe dan Blair langsung meminum darahnya Daniel, sedangkan Benny langsung kabur dari tempat itu menuju ke tempat parkir. Benny menceritakan kejadian yang dilihatnya kepada seorang satpam dan meminta bantuannya, tapi satpam itu hanya bisa diam dan memborgol Benny. Tapi untung Blair dan Zoe datang kemudian menyuruh satpam untuk melepaskan Benny. Benny here has no idea what he saw. Di sisi lain, seorang raja vampir yang kaya bernama Victor sedang meminum darah dan berjalan ke arah gudang mobil, mengambil mobilnya dan pergi. Sedangkan Benny menyetir dengan gemetar, kemudian berusaha keluar dari mobil, namun Zoe keluar duluan dan menyuruh Benny untuk kembali masuk ke mobil. Kembali lagi ke Victor yang terlihat sedang bertemu dengan Grace dan rekannya yang bernama Eva. Saat mereka sedang duduk bersama dan menikmati koktail darah, Victor langsung membunuh Grace dan Eva. Saat Benny, Blair, dan Zoe berhenti di suatu tempat, Zoe sedang di luar sedangkan Benny dan Blair masih di dalam mobil. Blair pun membahas mengenai Jay, kaum vampir, dan lain-lainnya. Benny mencoba untuk tenang walaupun masih sangat gugup. Di luar, Zoe menelpon Victor menanyakan mengenai Ben dan rencana mereka. Di sisi lain, Jay dan rekan-rekannya datang ke rumahnya Grace. Mereka sangat kaget ketika melihat kondisi rumah Grace sangat berantakan. Jay menyuruh rekan-rekannya untuk menggeledah rumahnya Grace dan bertemu dengan seorang anak buahnya Grace yang bernama Gio. Jay menanyakan keberadaan Victor kepada Gio sambil menodongkan senjata ke arah Gio. Gio pun menceritakan bahwa Victor sedang mengincar semua bos yang berada di wilayah. Tetapi Jay bersikeras menanyakan kemana lokasinya Victor pergi. Akhirnya Gio menjawab Three Kings alias pesta ketiga yang akan dilakukan oleh Blair dan Zoe. Jay dan rekannya bersiap-siap untuk pergi ke pusat kota, tetapi Gio minta diberi darah dan hampir mau minum darahnya Jay, tapi ditembak duluan oleh Jay dan rekan-rekannya. Sesampai di tempat ketiga, Blair dan Zoe berdiskusi mengenai Benny yang tidak dapat ditinggal. Kemudian Benny memberikan solusi, yaitu supaya Blair dan Zoe mengambil mobilnya dan Benny pulang menggunakan bus. Tapi Zoe menolak mentah-mentah dan menyuruh Benny untuk tetap bersama dengan mereka lebih lama. Blair dan Zoe pun membawa Benny ke tempat ketiga. Benny bertemu dengan teman-temannya, kemudian teman-temannya meminta bantuan Benny untuk menolong mereka supaya mereka bisa masuk ke dalam tempat itu. Tetapi salah satu dari pacar dari temannya itu mengatakan bahwa Benny tidak dapat membantu karena Benny cuma pembantu dari Blair dan Zoe. Benny terlihat mau marah, tapi tiba-tiba Blair muncul dan mencium bibirnya Benny dan membawa Benny masuk ke dalam tempat ketiga. Tak lama kemudian, Jay dan rekan-rekannya tiba di tempat ketiga. Saat masuk ke dalam ruangan, Blair dan Zoe mencari Bigelow alias mangsanya yang lain, tetapi sayangnya Bigelow tidak ada. Kemudian mereka bertemu dengan seorang pria misterius, dan pria misterius itu ternyata membawa rekan-rekannya yang menodongkan senjata ke arah mereka. Saat pria misterius itu memberikan instruksi untuk membunuh Benny, Blair, dan Zoe, tiba-tiba Benny dari belakang memukul kepala pria misterius itu menggunakan bir dan terjadilah perkelahian di dalam ruangan. Di tempat yang sama terlihat Jay dan rekan-rekannya sedang mencari Victor. Kemudian mereka melihat Benny, Blair, dan Zoe. Jay kemudian mau mengejar Benny, Blair, dan Zoe, tapi sayangnya dihalangi oleh seorang pria yang tidak dikenal. Jay pun menembak pria itu sampai akhirnya pria itu terbakar dan semua orang heboh keluar dari bar. Sedangkan Benny, Blair, dan Zoe berjalan ke arah mobil. Zoe pun memberitahu rahasia kecil mengenai Victor dan Jay ke Benny. Tiba-tiba ada suara tembakan di sekitar bar. Mereka segera masuk ke mobil dan meninggalkan bar itu.
Benny, Blair, dan Zoe datang ke rumahnya Benny untuk bersembunyi. Sebelum masuk ke rumahnya, Benny meminta mereka untuk diam. Saat masuk ke dalam rumah, neneknya Benny hampir memukuli Benny. Kemudian neneknya kaget melihat Blair dan Zoe. Apalagi melihat luka di tangannya Benny, neneknya semakin panik. Tapi Benny mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Sedangkan Jay dan rekan-rekannya berjalan masuk ke dalam mobil dan dikejar oleh polisi. Kemudian polisi memeriksa mereka dan mengatakan bahwa Victor ingin bertemu dengan Jay dan rekan-rekannya di sebuah restoran yang bernama Restoran Rosoporo dalam 30 menit ke depan. Di sisi lain, Benny dan neneknya terlihat sedang membahas mengenai Blair dan Zoe serta kejadian yang membuat luka di tangannya Benny. Sampai akhirnya Blair muncul dan neneknya menceritakan tentang Benny yang pernah membawa gadis ke rumahnya. Blair pun membantu mengobati tangannya Benny sampai selesai. Kemudian neneknya pamit untuk tidur sedangkan Zoe menelpon Victor dan membahas mengenai kabar dari pesta ketiga. We got jumped downtown. Kemudian mereka membahas mengenai barang-barang yang ada di kamarnya Benny. Kemudian Blair merasa kagum dengan Benny. Kemudian mereka melanjutkan berbincang sampai akhirnya hampir berciuman. Tapi tiba-tiba Zoe datang dan menyuruh mereka untuk pergi. Aduh, Zoe mengganggu banget ya guys. Blair membujuk Zoe untuk membiarkan Benny tidak ikut ke tempat keempat karena Blair sudah jatuh cinta kepada Benny. Tapi sayangnya Zoe tidak mau dan tetap menyuruh Benny ikut sampai mereka pergi ke tempat keempat. Di dekat restoran Rosoporo, Jay dan rekan-rekannya sedang menunggu Victor di dalam mobil. Kemudian Jay masuk ke dalam restoran dan bertemu dengan Victor yang sedang makan. Jay ingin memarahi Victor, tapi Victor menyuruh Jay untuk duduk dan mereka mulai membahas mengenai Benny dan Maria. Tiba-tiba Jay marah dan menembak kepalanya Victor, tetapi Victor masih hidup dan kepalanya kembali ke semula. Kemudian mengatakan bahwa dia akan menyisakan Maria untuk Jay, dan Jay mengetahui bahwa Maria sudah meninggal. Di sisi lain, Benny, Blair, dan Zoe berjalan menuju ke tempat keempat dan bertemu dengan temannya Blair dan Zoe yang bernama Rocco. Rocco memeriksa Benny kemudian mempersilahkan Benny untuk mengikuti Blair dan Zoe ke tempat keempat. Rocco mencium wangi darahnya Benny dan terus menggoda Benny sampai akhirnya Blair datang dan menjauhkan Benny dari Rocco. Kemudian Rocco meninggalkan Benny dan Blair. Zoe menarik bajunya Rocco dan meminta Benny dan Blair pergi ke kolam renang dan meninggalkan mereka berdua. Saat Benny dan Blair minum bir, mereka pun membahas mengenai Kill Bill dan lain-lainnya di kolam renang. It's not every night. Sedangkan Zoe dan Rocco membicarakan mengenai pria yang baru dibunuh oleh Rocco sejam yang tadi. Tiba-tiba Zoe mengeluarkan pisau dan bersiap untuk membunuh Rocco. Rekan-rekan Rocco pun muncul dan terjadilah perkelahian. Sedangkan Benny dan Blair saling menceritakan mengenai keluarga mereka masing-masing. Kemudian akhirnya mereka berciuman. Saat mereka berhenti berciuman, Blair memberitahu Benny bahwa Victor telah menangkap Jay. Blair pun membantu Zoe berkelahi dengan rekan-rekannya Rocco dan menyuruh Benny untuk mengambil mobil. Benny pun keluar dari tempat itu dan masuk ke mobilnya. Tak lama kemudian Blair dan Zoe keluar dari tempat itu tetapi mereka tertembak oleh salah satu dari rekannya Jay. Benny yang melihat itu langsung menabrak rekannya Jay menggunakan mobil sampai meninggal. Kemudian Blair dan Zoe berhasil masuk ke dalam mobil dengan kondisi yang terluka. Benny segera mengendarai mobil dan meninggalkan tempat itu di mana rekan-rekan Rocco dan rekan-rekannya Jay bertengkar. Dalam perjalanan, Blair menangis melihat Zoe yang sedang terluka dan membutuhkan darah. Tiba-tiba matahari mulai terbit dan Benny segera meningkatkan kecepatan menuju ke tempat terakhir yaitu rumah Victor. Setibanya di rumah Victor, Benny berniat membantu Blair membawa Joe. Tetapi Blair meminta Benny untuk kabur dengan membawa mobilnya karena tidak mau Benny kenapa-napa. Tapi Benny tidak mau pergi karena ada Jay di dalam rumah Victor. Blair memarahi Benny kemudian membawa Zoe masuk ke dalam rumahnya Victor dan meninggalkan Benny sendirian. Benny masuk ke dalam mobil dan menunggu sampai akhirnya dirinya diam-diam keluar dari mobil dan masuk ke rumah Victor. Saat Benny masuk ke dalam rumah Victor mendapati Jay sedang duduk pingsan di dalam sebuah kotak kaca, Benny berteriak-teriak ke arah Jay sampai Jay terbangun. Benny berniat memukul kaca dengan tongkat baseball untuk menyelamatkan Jay. Tapi sayangnya Victor muncul dan menahan tongkat baseballnya. Aduh sedih banget ya guys kalau di posisinya Benny. Kemudian Victor membawa Benny ke ruang tamu dan di sana dirinya bertemu dengan Blair dan Zoe. Benny meminta Victor melepaskan Jay dan membawa dirinya sebagai pengganti Jay. Kemudian diam-diam Benny mengambil pisau dari saku belakangnya dan ingin membunuh Victor. Tapi sayangnya dirinya ditahan oleh Victor dan Victor mengatakan bahwa dirinya menolak usulan Benny untuk menggantikan Jay.
Benny berusaha untuk berdiri dan ingin memukul Victor tetapi ditendang oleh Zoe. Blair memarahi Zoe dan mengatakan bahwa Benny telah menolong mereka tadi. Perdebatan terjadi antara Blair dan Zoe. Diam-diam Victor menyelipkan pisau ke tangannya Zoe. Saat Blair mau berjalan ke arah Benny, dirinya pun ditusuk oleh Zoe. Benny ingin menyelamatkan Blair tapi dicekik oleh Victor. Benny memencet sebuah tombol, tiba-tiba mobilnya nyala dan menabrak rumah Victor, membuka cahaya matahari masuk sehingga Zoe terbakar dan meninggal. Tiba-tiba Jay muncul dengan kondisi masih diikat dan menyuruh Benny pergi karena ada jebakan yang dibuat oleh Victor. Tapi tiba-tiba Victor mencekik lehernya Benny sekali lagi dan menggigit lehernya. Blair menusuk Victor beberapa kali tetapi Victor masih hidup. Kemudian Victor melempar Blair sampai jatuh. Victor berniat melempar Benny ke arah cahaya matahari tetapi didorong duluan oleh Jay sehingga Victor terbakar dan meninggal. Blair menghampiri Benny yang masih terluka, kemudian mereka berciuman. Blair menggigit tangannya sampai berdarah, kemudian Benny meminum darahnya Blair, kemudian Blair menggigit lehernya Benny dan meminum darahnya Benny. Aduh ribet ya guys, intinya mereka tuh saling bertukar minum darah satu sama lain. Alur cerita ini berakhir sampai di sini. Film ini sangat cocok untuk kalian yang menyukai film vampir yang bergenre thriller. Sampai ketemu di alur cerita selanjutnya. Jika kalian suka sama video ini, jangan lupa beri like dan share video ini ke teman-teman kalian ya. See you in the next video. Pan izin pamit dulu ya. Bye-bye.